Ya. Nah sekarang ini Bapak Ibu bisa. Saya tanyakan ini, kalau Bapak Ibu mau agak rumit sedikit, ya Bapak Ibu bisa mendapatkan share screen saya bisa dilihat ya Mas. Itu masuk ke daftar di mana di kapal. Nah, ditarik dulu Bapak Ibu yang di kapal. Bisa. Ya. Lumayan. Pak Pukas terbalik sama kasus dari perhubungan ya, dia punya hasil kerjasama yang nggak terbayar. Mohon izin ini suaranya dari siapa nggih? Ya, baik. Nah, saya lanjutkan nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi aplikasi masih diakses di halaman yang sama, yaitu lewat browser Bapak Ibu masing-masing, yaitu di alamat simppdseruyan.simda.net. Nah, untuk akses loginnya juga sama sesuai hak akses OPD masing-masing, karena nanti yang menginputkan realisasi kinerja per triwulannya yaitu admin dari OPD masing-masing. Jadi sumber data nanti kita tarikkan dari SIPD. Jadi kalau Monef RKPD itu nanti datanya sesuai dengan data perencanaan, baik itu program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator-indikator di dalamnya. Nah, di dalam indikator nanti Bapak Ibu sekalian selaku admin OPD akan menginputkan data berupa realisasi kinerja dalam bentuk indikator sesuai target dan satuan yang kita tarikkan dari aplikasi SIPD. Tetapi juga nanti bisa dimungkinkan apabila di dalam program kegiatan ataupun subkegiatan tersebut indikator-indikatornya belum muncul atau tidak ada sesuai dengan data perencanaannya, nanti bisa lapor ke Bapeda untuk menambah indikator tersebut atau merubah indikator-indikator di dalamnya. Nah, karena kenapa harus lapor ke Bapeda? Karena Bapeda nanti yang akan mengakomodir pelaporan Monef RKPD, jadinya nanti Bapeda yang menambahkan indikator tersebut. Jadi sistem ini disetting agar antara data perencanaan dengan data evaluasi itu terintegrasi atau konsisten. Jadinya kalau mohon maaf kalau di dalam sistem untuk tambah, ubah ataupun hapus indikator untuk OPD kami hilangkan agar data perencanaan dengan evaluasi ini konsisten. Jadinya nanti Bapak Ibu juga lebih enak dalam mengevaluasinya. Nah, pertama kita login ke sistem. Nah, jika Bapak Ibu sekalian kemarin lebih fokus ke pengisian data paket dan progres realisasi fisik, nah kali ini berbeda Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih cenderung ke evaluasi kinerjanya. Jadi evaluasi kinerja per triwulan. Jika kemarin progres fisik dilaporkan per bulannya dalam bentuk persentase, tetapi kalau di Monef kinerja ini nantinya Bapak Ibu sekalian menginputkan realisasi kinerja berdasarkan indikator dan satuan yang ada. Jadi enggak semerta-merta semuanya dalam bentuk persentase, jadi sesuai dengan indikator yang ditentukan. Nah, langkah selanjutnya yaitu ketika login sistem, nanti Bapak Ibu sekalian akan masuk ke menu evaluasi. Nah, di sini ada evaluasi KIP dan realisasi kinerja. Evaluasi KIP ini nantinya untuk mengakomodir data sakitnya. Tetapi karena kita hari ini cenderung fokus ke realisasi kinerja yang digunakan untuk pelaporan Monef RKPD, maka kita masuk ke menu realisasi kinerja. Nah, kita klik saja Bapak Ibu sekalian menunya. Nah, karena saya login sebagai super admin, jadinya saya bisa melihat semua OPD atau organisasi yang ada di Kabupaten Seruyan sesuai data tarikan dari SIPD. Nah, nanti jika Bapak Ibu login sebagai user masing-masing OPD, nanti yang akan tampil nama organisasi sesuai hak akses login Bapak Ibu sekalian sebagai admin OPD. Nah, saya contohkan ini saya masuk ke Dinas Pendidikan. Nah, seperti di pengisian data paket, di situ sudah disediakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang kita tarikkan data dari SIPD. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu menginputkan nama program, kegiatan, dan subkegiatannya.
sebagai contoh kita klik program. Nah, di dalam format Permendagri 86 dalam dokumen evaluasinya untuk mengakomodir data MONEF ya, yaitu yang harus dievaluasi yaitu di indikator tingkat program, indikator tingkat kegiatan. Tetapi dimungkinkan juga di sini karena sudah menggunakan Permen 90 dan 050, jadi nomenklaturnya ditambahkan satu yaitu sub kegiatan. Jadinya di sini juga disediakan juga sub kegiatan, walaupun di format Permendagri 86 cetakannya belum ada sampai sub kegiatan, tetapi alangkah baiknya jika di level sub kegiatan tersebut indikator-indikatornya juga dievaluasi. Karena nanti ke depannya jika Permen 86 itu direvisi sub kegiatan, Bapak Ibu sekalian nggak perlu input ulang atau mengulang dari awal. Jadi di sini juga sudah disediakan inputan realisasi kinerja hingga level sub kegiatan. Nah, bagaimana cara menginputkannya? Jadi yang pertama yaitu ketika kita mau mengevaluasi program, kita klik programnya. Nah, di sini sudah disediakan indikator-indikator yang bersumber dari data SIPD. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tinggal menggunakan indikator-indikator tersebut dan mengisikan realisasi kinerjanya per triwulan. Nah, cara pengisiannya yaitu seperti ini Bapak Ibu sekalian, tinggal digeser scroll. Kita klik detail. Nah, di sini sudah ada disediakan berupa field inputan yang nantinya Bapak Ibu sekalian bisa akomodir untuk input data. Nah, di sini ada tahun periode RPJM-nya. Jadi di sini jika Bapak Ibu sekalian mungkin ada data target tahunannya dari indikator program tersebut, nanti bisa diinputkan di sini. Dalam pengisian inputan data ini mohon disesuaikan dengan indikator dan satuannya. Jika nanti di sini satuannya persen, ya tentunya di dalam targetnya ini juga persen. Dan begitu juga ketika mengisi realisasi per triwulannya ditentukan juga dengan satuannya. Jika dia satuan persen, ya kita isikan berapa persen realisasi di triwulan tersebut. Nah, jadi bisa jadi di dalam satuan ini di masing-masing indikator itu berbeda. Mungkin ada yang dokumen, unit atau dan paket atau dan sebagainya. Nanti mohon antara target dan realisasi itu harus sama dengan satuannya. Nah, di sini juga nanti ada model tipe data. Nah, di sini kebetulan masih kami kunci. Di sini ada tiga tipe data nantinya, yaitu kumulatif, menaik ataupun menurun. Nah, ini nanti dipilih tinggal disesuaikan dengan indikator yang ada. Nah, maksudnya kumulatif, menaik dan menurun itu apa? Nah, kumulatif itu nantinya berpengaruh pada proses inputan data. Seumpama di sini indikatornya tipe datanya kumulatif. Nah, nanti tata cara pengisiannya semisal di target 2021 yaitu 100%, karena tipe datanya kumulatif, maka pengisian di setiap triwulannya yaitu dijumlahkan setiap triwulan. Jadi seumpama 25 di triwulan 25, yang ketiga 25, yang ke triwulan keempat 25. Nah, yang dimaksud kumulatif itu ketika nanti di penjumlahan di tahun berjalan itu dijumlahkan dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 hingga triwulan 4. Jadi di sini bisa dilihat ketika tipe data kumulatif tersebut ketika saya isi merata nanti akan dijumlahkan di sini. Berarti 100% sesuai dengan target yang ada. Nah, jika nanti di sini tipe datanya menaik, nah nanti isiannya diakumulasikan.
Jadi dijumlahkan. Kalau kumulatif tadi dibagi sesuai dengan targetnya. Kalau nanti sifatnya menaik, dia dijumlahkan. Jadi seumpama di triwulan 1 25, di triwulan 2 50, di triwulan 3 75, di triwulan 4 100. Nah, nanti kalau dia sifatnya menaik, cara pengisiannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi diakumulasikan per triwulannya. Nah, mungkin sampai di pengisian indikator per triwulannya ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu sekalian kalau mau ada yang ditanyakan. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian sambil praktek untuk membuka di aplikasi. Nah, setelah data realisasi di triwulannya itu terinput, nanti tinggal klik simpan aja. Nah, ini kebetulan karena datanya kosong. Nanti ini buka gini aja kan Mbak? Penting join aja. Ini apa sih? Continue. Kalau lift berhenti. Kita yang mana sih? Ini kan? Terus Martini. Ini sih kita. Seru Yan. Nah, setelah data di indikator program sudah diakomodir sesuai dengan data inputan realisasi kinerja per triwulannya, Ini langkah pelaksanaan ini selanjutnya yaitu mengakomodir data indikator di level kegiatan atau indikator output. Nah, ini datanya akan kami tarikkan lagi dari SIPD. Jadi karena mungkin ada belum sesuai, nanti kita tarikkan data indikator kegiatan tersebut dari SIPD. Nah, nanti proses input datanya sama, hampir sama dengan indikator program. Sini. Nah, di sini disediakan nama indikator, terus satuannya, terus tipe datanya apa. Nah, untuk targetnya nanti kita juga ambilkan dari SIPD. Karena saya memiliki akun Gmail dan langsung terbuka. Jika belum, kita coba ya, kita beresiki. Halo, ya Bu. Kurang jelas suaranya Bu. Dataset ya. Halo. Kalau Putus. Ada yang ini. Putus ini Bu. Suaranya kurang jelas. Halo, suaranya kurang jelas Bu.
Lu kurang jelas nih Bu. Bisa lewat chat aja Bu, mungkin lewat pesan. Baik, sementara saya lanjut dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi untuk pengisian indikator di level kegiatan nantinya sama di level indikatornya, yaitu berupa target tahunannya sesuai dengan periode RPJMD, sesuai dengan target yang Nah, kalau mungkin di 2019 atau 2020 ini belum ada datanya, karena di 2019-2020 kan masih mengikuti Permendagri yang lama, Permendagri 13 nomenklaturnya. Jadi nantinya kalau belum ada ya kita kosongkan dulu. Tetapi jika sudah ada, mungkin sudah ada data Renstra yang sudah diperbarui, nanti bisa diinputkan target-target per tahunnya sesuai dengan periode RPJMD yang ada. Nah, begitu juga untuk pengisian di realisasi. Nah, realisasi ini per triwulan diisikan sesuai dengan data yang ada. Jadi kinerja di triwulan baik itu nanti untuk laporan triwulan 1, 2 atau 3 itu sesuai dengan data yang ada. Jadi sesuai dengan data target di indikator tersebut. Sesuai dengan satuannya. Nanti ya jika di satuan tersebut unit umpama ya, berarti nanti pengisian di realisasi kinerjanya juga dalam bentuk unit. Umpama di indikator tersebut target di tahun berjalan ini yaitu 10 unit, dan maka realisasinya di per triwulannya berapa nanti tinggal diinputkan di sini. Seumpama di triwulan 1 sudah terlaksana 3 unit. Nah, karena di sini contoh datanya sifatnya menaik, jadinya nanti diakumulasikan. Jadi di triwulan 1 seumpama halo. Halo, kurang jelas nih Bu. Kalau mau tanya mungkin bisa lewat chat aja. Nah, ketika tadi tipe datanya menaik dalam indikator tersebut, cara pengisiannya yaitu diakumulasikan per triwulannya. Seumpama di triwulan 1 sudah terlaksana 3 unit. Kemudian di triwulan 2 sudah tambah 3 unit. Karena sifatnya akumulasi berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, ketika triwulan 3 seumpama sudah terlaksana 3 unit lagi, berarti 6 tambah 3 sama dengan 9. Nah, ketika di triwulan 4 terlaksana lagi satu tambahan yaitu 1 unit. Maka di sini diisikan 10. Nah, makanya di sini targetnya sama dengan realisasinya. Seperti itu. Kemudian jika sudah semua diisi, kemudian klik Mas, simpan. tapi itu realisasinya kok 28 ya Mas, sedangkan tipe datanya kan menaik. Iya Mas, ini sedang kami perbarui Mas, tapi secara perhitungan nanti seperti itu. Oh iya, makasih Mas, silahkan lanjut. Nah, secara perhitungannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ketika sudah data diisi untuk laporan per triwulannya, nanti tinggal diisikan di triwulan berapa kinerjanya sudah dilaksanakan, dan nanti itu digunakan untuk laporan triwulan dari
Bapeda. Jadi nanti ketika Bapeda minta laporan triwulan 3 seumpama ya, nanti Bapak Ibu sekalian input realisasi kinerjanya di triwulan 3. Nah tentunya realisasi ini nggak langsung diinputkan langsung, karena apa ya, sesuai dengan data yang ada. Jika nanti baru berjalan di triwulan 2 seumpama ya, nggak mungkin langsung isi sampai triwulan 3 sampai triwulan 4. Jadinya sesuai dengan data yang ada. Nah setelah mengakomodir data indikator di level kegiatan, selanjutnya yaitu mengakomodir data hingga level sub kegiatan. Nah walaupun mungkin di Permendagri 86 itu belum sampai sub kegiatan untuk laporan Monefnya, tetapi di sini sudah kami sediakan hingga level sub kegiatan. Jadinya nanti ketika ada revisi dari Permendagri 86 untuk pelaporannya sampai sub kegiatan, Bapak Ibu sekalian nggak perlu mengulang lagi dari awal untuk menginputnya. Jadi di sini sudah kami sediakan. Jadi indikator ini kami tarikkan dari SIPD Pusdatin. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal menggunakan data-data indikator ini untuk dilengkapi datanya guna proses pelaporan untuk evaluasi RKPD. Nah caranya tinggal sama persis. Jadi ketika level program itu nanti di sini warnanya kuning, berarti kuning itu level program. Ketika masuk level kegiatan nanti warnanya hijau, dan ketika masuk sub kegiatan nanti warnanya biru. Seperti itu. Jadi untuk pengevaluasiannya nanti per level. Untuk pengisiannya sama, tinggal kita klik detail. Di sini sudah ada indikatornya, tolak ukur atau indikatornya. Jadi tolak ukur itu isinya adalah uraian indikator. Maksudnya tolak ukur itu tolak ukur pencapaian dalam suatu subkegiatan itu diukur dari apa. Nah, di sini kan terciptalah indikator. Nah, indikator-indikator inilah nanti yang akan dievaluasi oleh Bapak Ibu sekalian, apakah yang ditargetkan di indikator tersebut akan terlaksana atau tidak, nanti sesuai dengan indikator-indikator yang ada. Nah, ini contohnya jumlah laporan capaian kinerja, satuannya dokumen. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal memilih di sini apakah tipe datanya nanti akan kumulatif, menaik atau menurun. Nah, di tahun berjalan di sini ditargetkan 3 dokumen. Nah, berarti nanti terlaksananya per triwulannya berapa? Seumpama di triwulan 1 sudah tercapai 1 dokumen. Di triwulan 2 sudah capai 1 dokumen lagi, hingga triwulan 3 sampai 1 dokumen lagi. Nah, data-data ini nanti yang disesuaikan dengan data yang ada di OPD masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah pengisian data atau mengubah data, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal klik simpan. Nah, saya kira cukup mudah Bapak Ibu sekalian, tinggal nanti masuk ke level program, kegiatan, hingga subkegiatan, dan memanfaatkan data indikator-indikator yang sudah kita tarikkan. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal mengakomodir indikator-indikator tersebut dari level program, kegiatan, hingga subkegiatan, dan menginputkan progres realisasi kinerja per triwulannya. Nah, mungkin sampai level ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Suara saya nggak kedengeran kah, Pak? Halo, Mas Hairul. Kedengarannya Pak. Di sini banyak pilihannya, mungkin
kantor sekolah dan lainnya, unggah foto bisa juga kita ambil. Sementara kita ambil saja misalnya ya, kita ambil, klik, setelah itu disisipkan. Ya, kita tunggu. Kenapa aku gawe ini? Nah, setelah data tersebut diisi, Bapak Ibu sekalian, per triwulannya, realisasi per triwulannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat di laporannya, di cetak laporan. Nah, di sini untuk mengakomodir data evaluasi RKPD ada dua format. Yang pertama evaluasi RKPD, yaitu untuk seluruh OPD. Yang kedua yaitu evaluasi Renja. Jadi evaluasi Renja itu sesuai dengan OPD masing-masing. Nah, nanti tampilan datanya seperti ini. Jika nanti indikator-indikator sudah diisi, nanti bisa dicek di cetakannya. Nah, ini cetakannya dibedakan per triwulan karena biasanya laporan Monef RKPD itu dilaporkan per triwulan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tinggal memilih atau melaporkan ke Bapeda apabila Bapeda meminta laporan per triwulanannya. Walaupun Bapeda nanti bisa mencetak dan OPD pun nanti bisa mengarsip data-data laporan per triwulannya. Nah, di sini juga disediakan dalam dua format yaitu PDF dan Excel, nanti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ketika mau pakai laporan per triwulan ya tinggal kita pilih triwulan berapa yang mau dicetak laporannya. Memang karena ini mau masuk ke triwulan 2 ya jadinya kita pilih triwulan 2. Kita klik laporannya. Nah, ini sudah sesuai dengan format Permendagri, nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek cetakan laporan yang ada sesuai dengan data yang diinputkan. Nah, untuk realisasi keuangan Bapak Ibu sekalian nggak perlu menginputkan, nanti realisasi keuangan sudah kita tarikkan data dari Simda Keuangan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian nggak perlu pusing-pusing lagi mikir input realisasi keuangan triwulan 1 sampai triwulan 2 itu berapa. Itu enggak usah, nanti kita tarikkan dari Simda Keuangan. Nanti otomatis data-data realisasi keuangan kalau Bapak Ibu cermati di laporan ini sudah keluar realisasi keuangan per kegiatannya ataupun per subkegiatannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian tinggal melihat aja karena sumber realisasi keuangan kita tarikkan dari data SIPD. Nah, karena yang enggak ada dari datanya dari baik itu SIPD ataupun dari Simda yaitu realisasi kinerja, makanya Bapak Ibu sekalian mau enggak mau harus input realisasi kinerja per triwulannya. Jadi nanti bisa diinputkan realisasi triwulannya sehingga tampil di cetakan ini. Jadi di kolom K ini adalah kinerja yang diinputkan Bapak Ibu sekalian, yaitu berbasis indikator di level program kegiatan hingga subkegiatan. Nah, nanti ketika kinerjanya sudah diisi per triwulan, maka di kolom K ini akan terisi sesuai dengan data-data yang diinputkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti jika menginginkan laporan Excel ya tinggal kita klik aja. Nah, nanti otomatis laporan tersebut akan terdownload Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau dalam format Excel filenya akan seperti ini. Jadi di sini bisa di-download dalam bentuk format PDF ataupun format Excel. Nah, format PDF bisa langsung siap cetak.
Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Ikhwan, Ya Pak, ya Bu. ya saya mau nanya. Jadi kenapa ya itu ya? Halo, Pak bisa dengar ya? Bisa Bu. Ya, jadi gini, untuk realisasinya itu yang triwulan 1 dan 2, yang untuk anggarannya, rupiahnya itu langsung terisi dari SIMDA ya Pak ya. Iya, untuk realisasi keuangan loh Bu. Nah, realisasi keuangan itu kan maksudnya memang, maksudnya gini, sudah pasti menjamin nggak, misalnya yang realisasi triwulan 1 Januari sampai Maret itu sekian, terus nanti yang dari April sampai Juli sekian, itu sudah cocok semua ya Pak ya? Iya, itu kan kalau realisasi kan? Kalau realisasi keuangan kan sesuai dengan tanggal SP2D-nya itu Bu biasanya. Ini ya, SPJ. Iya, dari SPJ dan atau SP2D. Nah, itu kan untuk realisasi keuangan kan biasanya kita kategorikan per tanggal itu. Nah, nanti ketika masuk triwulan 2 itu yang SPJ yang di triwulan per triwulan 2 itu nanti SPJ-nya apa aja, nah nanti kita kelompokkan. Berarti untuk kami yang persiapan rapor data pemerintah provinsi untuk triwulan 2 ini, untuk penarikan realisasi keuangannya per kapan Pak? SIMDA-nya? Ini ditarikkan kemarin Bu. Terakhir? Ya. Mungkin besok kalau mau ditarikkan untuk, kan triwulan 2 ini sampai akhir bulan ini ya Bu berarti? Sebenarnya kalau untuk laporan kami nggak harus per 3, tapi nggak apa-apa sih per 30 Juni. Kan kamu langsung ya. Nanti kita bisa tarikkan per 30 Juni. Ya, terus ini untuk teman-teman yang tadi ada beberapa pertanyaan. Saya ingin memfasilitasi aja lah. Nah, ini teman-teman ada yang bilang misalnya gini, realisasinya belum sesuai. Itu apakah karena belum ditarik oleh SIMDA atau ada yang tidak sesuai dengan input pemaketan atau gimana? Termasuk anggarannya. Realisasi apa Bu? Keuangan? Iya. Ya Bu, realisasi apa Bu? Putus-putus? Belanja keuangan. Oh, realisasi keuangan. Nah, itu kemungkinan belum ditarikkan dengan SIMDA keuangan karena penarikan datanya belum bersifat otomatis, jadi nggak bisa langsung narik, memang harus ada konfirmasi dulu baru bisa kita tarikkan data SIMDA-nya. Nah, kalau berbeda itu apakah itu karena kemungkinan update data dari SIMDA-nya? Tetapi bisa juga perbedaan pelaporan realisasi keuangan yang maksudnya yang sebagai patokan. Kan di daerah-daerah itu realisasi keuangannya dari cetakan mana kita nggak tahu Bu. Jadi nanti mungkin bisa diinfo kalau di Kabupaten Seruyan itu yang disepakati sebagai realisasi keuangan itu dicetakan SIMDA format apa, nanti bisa kami tarikan dari data-data itu. Seperti itu. Nah, kalau mengenai progres realisasi fisik itu sesuai dengan data yang diinputkan oleh OPD karena
data yang diinputkan OPD kan yang menjadi patokan di laporan realisasi fisiknya. Kalau keuangan memang pure dari Simda, kita enggak menambahi atau mengurangi. Mungkin dari teman-teman dinas silahkan kalau ada yang ditanyakan sekalian di sama-sama mengerti. Silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman di OPD. Pak Iwan terus ada gini yang nanya gini tadi, ini nggak karena dinas nggak ada yang nanya ya sebenarnya, nanti tunggu. Nah, untuk penginputan yang di sirup itu kan harus sama dengan yang di pemaketannya harus sama yang dengan di SIM PPD gitu ya. Terus untuk sumber dana kita itu ngisinya di APBD atau di DAO, karena kalau di sirup kan kebanyakan APBD ya. Itu harus sama juga ya. Oke. Kembali. Ya Bu, jadi kalau di sirup itu memang sumber dananya semuanya APBD atau APBD perubahan. Dia cuma ada beberapa sumber dana aja. Beda dengan SIM PPD. Kalau di SIM PPD lebih mendetail. Kenapa mendetail? Nantinya itu nanti bisa untuk proses pelaporannya. Jadi kita bisa, maksudnya bisa gimana ya, bisa mengkategorikan per sumber dananya. Karena kalau di sirup itu ya cuman, kalau nggak salah itu cuman ada APBD sama APBDP, APBD perubahan seperti itu. Belum rinci itu apakah pakai DAK, DAO atau PAD, itu belum serinci itu. Makanya di SIM PPD kami buat banyak sumber dana itu agar lebih terperinci gitu. Nanti gunanya ketika mau di searching yang bersumber dana, paket yang sumber dana DAK itu apa aja, nanti bisa dilihat di aplikasinya. Berarti gimana Pak? Berarti enaknya kita pakai sama persis dengan sirup atau diisi sesuai sumber dananya. Jadi kalau yang memang DAK ya DAK, kalau DAO ya DAO. Kalau saran saya sih mending sesuai dengan sumber dananya Bu. Berarti nggak sama dengan sirup nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, iya, karena kan nggak ada keterikatannya juga kan dengan sirup. Maksudnya keterikatan itu nggak ada integrasinya dengan ke sirup gitu loh Bu. Soalnya di situ kan kemarin kan kita kiranya kan bisa narik data langsung dari sirup untuk pemaketan, sedangkan yang akhirnya yang kita lakukan adalah manual input lagi gitu kan di PPD. Ya sebenarnya sih bisa Bu kita narik data dari sirup, tetapi tetap ada perlakuan lagi untuk menginputkan nama paketnya, karena di tarikan data dari sirup itu enggak mendetail gitu loh Bu. Jadi rekeningnya pun kadang nggak sesuai dengan rekening yang ada di SIM PPD seperti itu, karena di sirup itu untuk kode rekeningnya nggak mendetail seperti di aplikasi SIM PPD-nya. Seperti itu. Kalau yang saya pahami selama ini seperti itu.
Iya. Berarti teman-teman bisa memasukkan input sumber dananya sesuai dengan pilihan yang ada di SIM-PPT. Tidak Ya, harus sama seperti di sirup. ya. Nah, gunanya apa nantinya ketika Bapeda ataupun dari OPD lain mau melihat, seumpama mau melihat data paket yang sumber dananya dari DAK itu berapa, nanti kan kita bisa mengeluarkan cetakannya. Nah, kalau kita mengikuti sirup kan yang tahu cuma APBD aja, nggak tahu Iya. yang mana itu sumber dana DAK atau tahu PAD, itu kita kan nggak tahu. Seperti itu sebenarnya. Kalau saran saya sih lebih mendetail aja, Bu, untuk pelaporannya ini. Ya. Oke. Kalau teman-teman ada yang lain segera disampaikan. Pertanyaannya ditunggu. Ada yang mau ditanyakan Bapak sekalian atau mungkin ada kendala dalam penginputan di aplikasi, mungkin langsung bisa ditanyakan. Mas Iwan, bisa tolong dijelaskan nggak misalnya dari ini apa yang harus diisi oleh admin masing-masing OPD kan, yang dari struktur organisasi, terus pengguna dari akun level PPK, PAKPA ke PPTK, sampai pemaketan hingga pengisian di akun level PPTK, Mas. Iya, Mas. Ini berarti masuk ke pemaketan lagi, Mas, berarti. Saya ulangi dari pemaketan lagi atau gimana? Iya, nggak apa-apa, Mas. Diulang dari yang awal kan harus ngisi struktur organisasi, habis itu pengguna, pemaketan sampai pengisian yang di level PPTK. Mungkin garis besarnya, Mas, supaya admin masing-masing OPD bisa membuat bekerja menyusun struktur organisasi sampai ke pengisian di akun PPTK-nya, Mas. Oh, baik. Kemarin yang ngisi fisik kayaknya PPTK, Mas. Iya kan, Mas? Iya, Mas. Benar, Mas. Yang isi realisasi fisik, target fisik, sama target keuangan itu di level akun level PPTK. Baik, Mas. Jadi saya demokan dari level mengakomodir data paket dan pengisian progres realisasi fisiknya. Nah, kalau di menu struktur organisasi ini nantinya untuk mengakomodir data sakitnya. Nanti jika Bapeda mau menggunakan fitur tersebut hingga level atau untuk pengevaluasian data sakit, nantinya bisa menggunakan dari mengisi struktur organisasi ini. Nah, struktur organisasi ini yang nantinya akan kita tagging
antara indikator-indikator yang sudah ada di aplikasi. Nah, sebenarnya antara sakit dengan Monef RKPD ini kan laporannya hampir sama. Cuman bedanya Monef dan RKPD dengan Sakip ini, kalau Sakip kan nantinya di tagging sesuai dengan perjanjian kinerja per masing-masing eselon. Jadi nanti eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu nantinya akan mengakomodir atau kinerjanya di indikator level apa. Nah, nanti ada proses taggingnya untuk mengakomodir data Sakip tersebut. Nah, mungkin dari pemaketan dulu aja di menu paling atas. Nah, jadi yang pertama-tama ketika kita akan mengakomodir data paket oleh Bapak-Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan yaitu mengakomodir data PPTK, PA-KPA, dan PPK. Nah, kenapa itu harus diakomodir dulu? Karena syarat sebuah paket nantinya harus ada nama PPTK, nama PPK, dan PA-KPA-nya. Nah, maka langkah terlebih dahulu yaitu kita membuat user PPK, PA-KPA, dan PPTK. Nah, untuk penggunaan usernya nanti tinggal masuk ke menu pengguna. Nanti Bapak-Ibu sekalian tinggal menambahkan user yang akan dibuat. Seumpama kita akan membuat user PPTK, ya kita pilih di sini levelnya PPTK. Kita masukkan username, password, terus di sini mengulangi password lagi. Kemudian nama lengkap dari PPTK tersebut, nomor telepon jika ada, email. Kemudian di sini kita pilih akses OPD-nya sesuai dengan OPD Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah diisi PPTK, kemudian kita klik simpan. Nah, begitu juga ketika akan menambah user PPK. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal pilih levelnya PPK, terus memasukkan username, passwordnya, kemudian nama password, mengulangi password tadi, kemudian nama lengkap, jabatan, alamat, dan apakah statusnya PNS, terus NIK-nya, golongannya, terus nomor telepon, email, nomor SK, dan akses OPD. Nah, diusahakan data-data ini lengkap. Nah, karena kenapa lengkap ya? Data jika nanti dilengkapi, pesan informasinya lebih dapat. Jadi jika Bapak Ibu mempunyai data dari masing-masing PPTK atau PPK dan PA-KPA, nanti bisa diinputkan di sini. Nah, setelah menambah user PPK, kemudian menambah user PA-KPA. Caranya sama, tinggal kita pilih levelnya user yang akan dibuat. Apakah itu PPTK, PPK, atau PA-KPA. Masukkan username, password, dan konfirmasi password, nama lengkap, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, lakukan proses ini berkali-kali sesuai dengan data PPK yang ada dan PPTK yang ada di dinas Bapak Ibu sekalian, untuk dibuatkan user yang nantinya, terutama user PPTK itu nanti yang akan mengisi progres realisasi fisik per bulannya.
Jadi user tersebut nanti dibuat login untuk PPTK yang akan mengisi progres realisasi per bulannya. Nah, bedanya dengan Monev tadi per triwulan, kalau di progres fisik ini per bulan karena dilaporkan dalam bulanannya. Setelah membuat user ketiga user tersebut, kemudian langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu sekalian selaku admin OPD nantinya melakukan pemaketan pekerjaan. Nah, di sini nanti datanya juga kita tarikkan dari SIPD di level program, kegiatan, hingga sub kegiatan. Nah, seperti ini. Nanti dipilih hingga level sub kegiatan, kemudian klik tambah. Nah, masukkan nama paketnya. Ini sesuai dengan nama paket di sirup, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada data-data tersebut nanti dimasukkan di sini. Kemudian isikan volumenya, paket, terus spesifikasi, jadi spesifikasi dari paket tersebut. Kemudian di sini pilih provinsi di mana paket tersebut dilaksanakan. Nah, di sini lokasi mendetailnya semacam jalan ataupun RT ataupun kecamatan, nanti dimasukkan detail lokasinya di sini. Kemudian pilih jenis pengadaannya. Nah, di sini ada apakah paket tersebut kategorinya jenis pengadaannya barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, atau jasa lainnya. Nah, nanti disesuaikan dengan ketentuan paket-paket yang akan diinputkan. Terus di sini metode pengadaannya. Nah, ini sudah kita sesuaikan dengan aturan yang ada, apakah metode pengadaan itu penunjukan langsung, pengadaan langsung, e-purchasing, tender cepat, dan sebagainya. Nanti tinggal dipilih aja sesuai dengan ketetapannya. Nah, jika dalam bentuk swakelola ya nanti tinggal dipilih aja swakelola itu tipenya yang apa, apakah tipe swakelola 1, 2, 3 yang di situ ada penjelasannya. Nah, nanti disesuaikan aja sesuai dengan data Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini juga bisa dipilih sumber dananya. Nah, ini sumber dananya di sini ada banyak sekali, nanti tinggal dipilih aja paket tersebut masuk kategorinya sumber dananya pakai sumber dana apa. Nah, nanti apabila di pilihan sumber dana ini tidak ada, semisal pakai sumber dana DAK atau DAK yang belum ada di sini, nantinya bisa diinfo ke kami, nanti akan kami tambahkan untuk pilihan sumber dananya. Nah, di sini ada izin tahun jamak apabila paket tersebut sifatnya multi years, tapi nanti jika tidak paket tersebut bukan kategori multi years ya tinggal kita strip aja atau kita kosongkan datanya. Nah, kemudian kita masukkan pagu belanjanya. Jadi pagu paket tersebut menggunakan rupiah di rekening belanja yang mana. Jadi nanti ketika semisal contoh paket tersebut menggunakan rekening salah satu rekening belanja, ya kita tinggal centang aja, terus kita masukkan jumlah rupiahnya berapa.
Nah, apabila di dalam paket tersebut menggunakan dua atau lebih rekening belanja, ya tinggal kita centang aja Bapak sekalian sesuai dengan rupiah yang ada di paket tersebut. Nah, jika sudah terisi ya tinggal kita tutup aja. Nah, nanti otomatis di sini akan keluar nilai rupiah sesuai dengan rekening belanja yang dipilih dan memasukkan berapa rupiah yang digunakan di masing-masing rekening belanja tersebut. Nah, kemudian di sini ada opsi tanggal kebutuhan. Jadi tanggal kebutuhan paket tersebut itu di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi sebelah kiri ini mulai tanggal berapa, di sebelah kanan ini ada pilihan sampai tanggal berapa. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu pilih aja. Nah, di sini tanggal pekerjaan dimulainya. Nanti tinggal kita pilih aja sesuai dengan tanggal yang ada. Terus tanggal pemilihan. Nah, di sini ada opsi pradipa. Maksudnya pradipa itu apa? Apabila paket tersebut ditetapkan ketika DPA belum disahkan. Nah, jadi kategori paket tersebut bila DPA belum disahkan nanti bisa klik pradipa kemudian memasukkan nomor referensi renjanya. Nah, jika kategori paket tersebut bukan pradipa ya tinggal kita kosongkan saja. Nah, terus di sini ada pilihan PDN dan UMUK. Maksudnya PDN itu apakah paket tersebut kategori produk dalam negeri atau apakah paket tersebut kategori usaha mikro, usaha kecil. Nah, apabila paket tersebut golongan dari dua-duanya ya kita centang dua-duanya. Ya, jika cuman kategorinya di satu pilihan ya tinggal kita centang satu. Nah, kemudian di sini ada pilihan PAKPA. Nah, PAKPA ini sesuai dengan data yang diinputkan tadi. Nah, kenapa 3 user itu dibuat, nantinya akan muncul di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah data tersebut diisi, nanti tinggal kita klik simpan. Nah, nanti di sini sudah kelihatan nama paket yang sudah diinputkan tadi beserta pagunya. Nah, lakukan proses tersebut berulang-ulang sesuai dengan data paket yang ada di dinas Bapak Ibu sekalian. Prosesnya sama, jadi membuat PPK, PPTK, PAKPA, kemudian menambahkan paket di setiap sub kegiatan yang ada. Jadi lakukan proses tersebut secara berulang-ulang. Nah, setelah melakukan input data paket, langkah selanjutnya yaitu menginputkan progres realisasi fisik per bulannya. Nah, progres realisasi fisik per bulannya ini sesuai dengan kesepakatan Bapeda yang mengisikan dari PPTK, maka untuk mengisi tersebut nanti Bapak Ibu sekalian login sebagai PPTK atau user tersebut diserahkan ke PPTK di dinas Bapak Ibu masing-masing untuk mengisikan progres realisasi fisik per bulannya. Nah, untuk mengisikan progres realisasi fisik per bulannya nanti Bapak Ibu sekalian login ke PPTK seperti proses login biasa, kemudian mengakses menu daftar paket.
Nah, nanti bisa disorting berdasarkan SKPD, program kegiatan hingga subkegiatan dan sumber dana yang digunakan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian untuk mengisikan realisasi fisiknya nanti tinggal klik di menu paling kanan. Di situ sudah ada beberapa opsi menu, yaitu klik progress. Nah, data-data yang diisikan yaitu berupa target keuangan per bulannya dalam bentuk persentase. Nah, nanti dari nilai rupiah ini dipersentasekan per bulannya. Jadi kira-kira Januari berapa persen, Februari apakah 20%, 30%, 40%, itu sesuai dengan ketetapan data yang ada, kemudian menginputkan data target fisiknya. Jadi target fisik dari paket tersebut itu per bulannya ditargetkan berapa. Nah, nanti sesuai dengan ketetapan data yang ada. Nah, kalau pengisian target fisik dan realisasi fisik ini akumulasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti per bulannya akan menaik seperti ini. 10, 20, 30 hingga Desember sama 100%. Nah, begitu juga di realisasi fisiknya. Jadi kalau target ini langsung bisa diinputkan langsung, tetapi kalau realisasi fisik diinputkan sesuai dengan laporan bulanannya. Nah, apabila nanti di bulan tertentu di sini masih terkunci, berarti Bapeda belum membukakan akses untuk penginputan data pada bulan tersebut. Nah, karena apa ya? Yang namanya laporan realisasi kan sesuai dengan bulan berjalannya. Nah, nanti kalau di sini dibukakan, takutnya nanti belum terlaksana tapi sudah mengisi di sampai bulan Desember. Seperti itu. Nah, kemudian jika sudah diisi untuk per bulannya, kemudian klik simpan. Nah, lakukan progres tersebut atau isian data tersebut per bulannya Bapak Ibu sekalian. Jadi progres realisasi fisik per bulannya di data-data paket yang sudah Bapak Ibu inputkan itu diisi progres realisasinya. Nah, selain mengisi progres realisasi, di sini juga ada proses pelaksanaannya. Nah, itu tanggal pelaksanaannya berapa, nomor SPMK, nomor kontrak, jika ada nilai kontraknya, terus nama perusahaan, alamat kantor, telepon kantor, dan data-data yang ada di sini yang berupa dari data pihak pelaksananya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menginputkan di menu ini. Nah, kenapa harus diisi? Ya ini nantinya sebagai bank data Bapak Ibu sekalian. Karena ini datanya disimpan di dalam database di server terpadu, jadinya ketika nanti Bapak Ibu sekalian membuka informasi paket itu nggak usah membuka dokumen-dokumen hard copy. Jadi cukup lihat di aplikasi, di situ sudah jelas paket ini tuh nomor kontraknya berapa, terus nilainya berapa, terus nama perusahaannya siapa yang memenangkan, nanti bisa dilihat di aplikasi tanpa membuka nomor atau hard copy-nya. Jadi ketika pimpinan mau menanyakan hal tersebut, nanti bisa langsung membuka aplikasi yang sudah disediakan. Nah, di sini juga disediakan yaitu untuk upload dokumen pendukung. Jadi nanti seumpama ada dokumen kontrak yang sudah disoftfilekan atau foto-foto hasil pekerjaan dari paket tersebut, nanti bisa diupload ke
sistem. Nah ini nanti gunanya untuk laporan ke pimpinan, jadi ketika nanti pimpinan menanyakan progresnya sampai mana, nah nanti bisa diperlihatkan foto-foto yang ada di sistem. Karena disimpan di dalam satu server, ya nanti datanya langsung bisa dilihat di aplikasi. Nah, kemudian di sini juga ada menu penyelesaian. Nah, penyelesaian ini menandakan bahwa paket tersebut sudah dilaksanakan atau sudah selesai. Nah, nanti untuk paket-paket yang sudah selesai atau yang sudah 100% itu dilakukan proses penyelesaian paket di menu atau di list paket yang sudah selesai paketnya. Nah, jika paket tersebut sudah selesai, tinggal kita centang tanggal penyelesaiannya kapan, terus nomor berita acaranya berapa, kemudian klik simpan. Nantinya di laporan EIS data itu akan kelihatan mana aja paket yang sudah selesai atau belum selesai, sehingga nanti ketika pimpinan mau mengecek dari aplikasi paket mana aja yang sudah selesai atau belum selesai bisa dilihat di aplikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu sibuk mencari datanya, di data di sini sudah disediakan jika Bapak Ibu sekalian mengisi data-data yang ada di sini. Nah, jadi untuk mengakomodir data paket seperti itu tadi Bapak Ibu sekalian, pertama membuat user PPK, PPTK, PAKPA, kemudian membuat paket pekerjaan, kemudian PPTK mengisikan progres realisasi per bulannya sesuai dengan yang ada. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Rekan-rekan minta tolong kalau misalnya ada yang mau disampaikan silahkan, mungkin hari ini kita bisa saling belajar pengisian PPT. Karena setelah ini kita bersiap untuk data persiapan para raporda dan raporda, kita usahakan semua bisa melalui aplikasi. Kalau ada kesulitan dan segera disampaikan. Program itu akan memprioritaskan upaya peningkatan kenapa informasi dari bidangnya mana itu sebenarnya mereka sudah upaya ada yang ingin bertanya? apa yang dimaksudkan itu kayak mereka sudah maksimal gitu ya memang dukungan anggaran yang silakan teman-teman. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pemaketan cukup ya Pak ya? Cukup jelas ya? Pak Iwan, bisa dengar? Ya Bu, ya siap. Ini ada pertanyaan tapi di luar pemaketan. Jadi begini, untuk format laporan yang pengisian DAK seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, dinas ini untuk bagi perangkat daerah yang pengampu DAK bisa menginput laporannya di mana Pak? Penginput DAK. Ya, laporan DAK. Ada nggak? Kemarin saya tuh ada kasih format sih. Kalau inputnya DAK nanti bisa lewat paket pekerjaan ini Bu. Maksudnya laporan DAK misalnya di skip gitu ya. Dia punya format, ada format yang kemarin kayaknya saya beri untuk laporan bentuk laporan DAK-nya itu belum bisa diakomodir ya Pak.
itu baru ditindaklanjutin sama Mas Tris. Coba nanti saya tanyakan ke Mas Tris dulu. Ya, karena kami itu sepaket selain evaluasi LKPD, laporan DAK, AGG, ya ada beberapa yang sudah saya file-file yang saya ini sih. Ya Bu, nanti segera saya infokan untuk laporan DAK-nya. Ya, Tetapi yang jelas diakomodir data paketnya itu nanti laporan DAK bisa mengikuti. untuk data realisasi sebenarnya kalau dari dana DAK itu bisa langsung ditarik dari ini ya, realisasi keuangan, SIMDA ya. Bisa. Berarti dinas tinggal mengisi realisasi fisiknya. Iya. Oke, baik teman-teman, ada yang disampaikan? Segera. Jangan sampai pas pelatihannya berakhir baru nanya terus pertanyaannya sudah dijelaskan gitu loh. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau nanti dalam perjalanannya ada yang mau bertanya mungkin bisa japri ke nomor saya atau disampaikan lewat grup, nanti bisa saya bantu pandu. Oke, baik Pak Iman, kayaknya ini teman-teman juga sedang mempelajari, jadi masih lanjut. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Iman atau langsung di grup, jadi bisa dijawab. Iya Bu. Jadi kalau mengenai teknis aplikasi nanti bisa saya bantu jawab di grup, tapi kalau masalah kebijakan nanti mungkin dari teman-teman Bapeda yang menjawab. Ya. Semoga nggak ada kebijakan yang ini. Ya. Iya. Oke Pak Iman, terima kasih sudah memandu kami. Siap. Hari ini buat teman-teman perangkat di daerah juga terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bisa menyelesaikan data-data di SIM PPD ini segera, karena diharapkan triwulan 2 ini kita sudah pakai full aplikasi untuk laporan evaluasi. Pak Iwan, terima kasih sekali. Nanti kalau misalnya kami ada kesulitan, mohon dipandu, mohon dibantu. Siap Bu. Ya. Terima kasih, salam juga buat Pak Eko. Iya, baik Bu. Oke Pak Iwan, terima kasih. Saya mohon izin live ya Bu. Ya. Saya tidak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk atensinya untuk mengikuti sosialisasi ini atau belajar bareng-bareng mengenai aplikasi. Jadi mungkin kurang lebihnya dari saya yang tentunya banyak kurangnya, sehingga mungkin nanti kalau Bapak Ibu sekalian masih ada yang belum jelas mengenai aplikasi, bisa ditanyakan langsung ke saya atau mungkin bisa disampaikan di grup. Mungkin kalau ada teman-teman dari tim kami yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau mungkin bisa memandu Bapak Ibu sekalian dalam proses input data. Ya, mungkin saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.